Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para sahabat yang telah bersedia mengikuti channel kami ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada kebenaran. Pertama-tama, marilah selalu kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada ajaran kebenaran, yaitu Islam. Salawat juga kita sampaikan untuk keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat-umat beliau yang tetap istiqamah dengan sunnah-sunnahnya yang beliau tinggalkan. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab sabar dengan nomor hadis 49 yang mengingatkan kepada kita bahawa semua orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan ujian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa mendapatkan cobaan, baik dalam dirinya, anaknya maupun hartanya, hingga ia menghadap Allah yang Maha Tinggi tanpa membawa dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2399, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dari hadis ini terdapat beberapa kandungan. Pertama, orang mukmin menjadi sasaran ujian dengan berbagai cobaan. Untuk mencapai keridhaan Allah dan memperoleh surga bukan sesuatu yang mudah dan gampang, tetapi harus melalui perjuangan yang gigih, yang penuh dengan rintangan dan cobaan, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan dan penderitaan yang dialami, namun mereka yakin bagaimanapun pertolongan Allah pasti datang. Hal ini difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Kemudian kandungan yang kedua adalah kabar gembira bagi orang yang diuji, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian kandungan yang ketiga dari hadis ini adalah
cobaan itu bisa menghapuskan dosa. Jika orang diberi cobaan ridha dan tidak murka, dicontohkan ketika para sahabat yang selalu mengikuti Nabi SAW untuk hijrah. Mereka dengan ikhlas meninggalkan sanak keluarga, harta benda, dan kampung halaman yang hanya mereka harapkan adalah keridhaan Allah. Semua kesulitan dan penderitaan itu mereka hadapi dengan penuh kesabaran, serta tawakal kepada Allah, sehingga Allah memberikan ganjaran dengan ampunan yang dapat kita baca dalam surat An-Nahl ayat 110. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصابروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kandungan yang keempat, di antara rahmat Allah kepada hambanya yang beriman adalah Dia menghapus dosa-dosa mereka ketika mereka masih di dunia melalui berbagai rintangan dan cobaan yang ada padanya. Dari hadis yang disampaikan Nabi SAW dan mengikutinya, maka itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan jalan ini Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada hambanya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada Rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan memahami hadis yang disampaikan Nabi SAW dan berbagai ujian dan cobaan, maka tidaklah perlu bersedih hati terhadap apa yang dialami. Oleh karena Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat hambanya dengan jalan ujian dan cobaan, yang tentunya ujian dan cobaan tersebut diterima dengan kesabaran dan keikhlasan. Inilah bentuk ujian yang akan kita alami sebagai seorang mukmin sampai akhir hayat nanti. Tidak ada istilahnya kita tidak akan pernah diuji, karena Allah akan menguji kita selama-lamanya untuk meningkatkan derajat kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.